Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang bahasa roh setelah hari raya Pentakosta minggu lalu. Dia ingin agar saya memberikan sedikit penjelasan kepadanya. Dan setelah mencari dan merangkum dari berbagai sumber, maka terbentuklah bahan ini. Saya rasa ini adalah bahan yang bagus untuk menambah pengetahuan kita. Jadi saya bagikan lewat video ini. Mari kita lihat bersama. Bahasa roh adalah terjemahan dari glossolalia yang berasal dari kata Yunani glossa, berarti lidah, dan lalo berarti berbicara. Jadi secara harafiah diartikan bahasa lidah. Dari gejala ini bisa dikatakan bahwa bahasa roh ialah gumaman atau rangkaian kata yang muncul keluar tanpa arti yang jelas dan tak dapat dimengerti. Dasar biblis dari bahasa roh bisa ditemukan dalam surat Paulus. Paulus memandang bahasa roh sebagai anugerah Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 8 sampai 10 dan ayat 28 sampai 30. Dalam Kisah Para Rasul, bahasa roh muncul 3 kali dan setiap kali dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4, bab 10 ayat 46, dan bab 19 ayat 6. Menarik dicermati bahwa sesudah 1 Korintus, bahasa roh tak pernah disebut lagi, juga dalam surat Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan dalam Roma dan Efesus yang memberikan daftar karunia roh, bahasa roh tak disebut. Bandingkan Roma bab 12 ayat 3 sampai 8 dan Efesus bab 4 ayat 11. Uraian tentang bahasa roh dapat ditemukan dalam 1 Korintus bab 14. Menurut Paulus, bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena dorongan roh, seorang mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tak ada seorang pun yang mengerti. Ayat 2. Orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Ayat 4. Bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh, ayat 14, dan pengucapan syukur, ayat 16 sampai 17. Paulus meminta agar jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat 39. Dia sendiri berharap agar semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat 5. Paulus berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 18. Namun Paulus mengingatkan bahasa roh perlu disertai karunia untuk menafsirkannya. Ayat 13. Maka dalam pertemuan umat hendaknya digunakan bahasa yang dimengerti, bukan bahasa roh. Ayat 19. Karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang belum beriman dan bukan untuk orang yang sudah beriman.
ayat 22. Maka dalam pertemuan jemaat dengan syarat jika ada yang menafsirkan, barulah bahasa roh boleh digunakan. Bahasa roh tak dilakukan bersama-sama dalam kelompok, tetapi seorang demi seorang secara bergantian, dan maksimal 3 orang, ayat 27 sampai 28. Seruan Paulus ini membuat kita mengerti alasan gereja Katolik yang umum tidak menggunakan bahasa roh. Perlu ditambahkan supaya kita bisa mengerti bahwa anugerah berbahasa bermacam-macam pada peristiwa Pentakosta adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul dari berbagai suku bangsa. Sedangkan bahasa roh adalah bahasa yang berupa gumaman atau rangkaian kata yang muncul keluar tanpa arti yang jelas dan tidak dapat dimengerti selain orang yang dikaruniai menafsirkan bahasa roh itu. Maka antara yang terjadi pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 berbeda dengan bahasa roh dalam persekutuan doa. Dalam persekutuan doa karismatik, bahasa roh marak digunakan. Seringkali bahasa roh dilihat sebagai tanda khas gerakan karismatik. Sangat mungkin bahasa roh membantu seseorang menyembah Tuhan, memuji dan bersyukur untuk menumbuhkan iman. Maka bahasa roh merupakan suatu cara berdoa. Perlu kita ingat juga bahwa Roh Kudus membagikan karunia sesuai dengan kehendaknya, dan tidak semua orang menerima karunia yang sama. Meskipun Paulus mengharapkan semua murid berbahasa roh dalam 1 Korintus bab 14 ayat 5, tetapi ia sadar bahwa Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. 1 Korintus bab 12 ayat 30. Maka tak mungkin disimpulkan bahwa bahasa roh adalah tolok ukur keberhasilan doa atau satu-satunya bukti terjadinya pencurahan Roh Kudus. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15 sampai 17 atau bahkan bukti kesucian. Tak adanya rujukan tentang bahasa roh dalam surat-surat pastoral yang lain
menjadi bukti atas hal ini. Tulisan para bapak gereja juga mendukung kesimpulan ini. Lalu, apa sikap rohani dasar yang patut dimiliki oleh setiap orang Kristen Katolik bila berhadapan dengan bahasa roh ini? Sikap orang Kristen Katolik adalah seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes bab 4 ayat 1a. Mengapa demikian? Karena gejala bahasa roh bisa berasal dari Roh Kudus, tapi bisa juga dari roh jahat. Selain itu, terdapat faktor manusia yang bisa memalsukan, berpura-pura memperoleh bahasa roh. Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja, dan perlu kita ketahui bahwa Lumen Gentium ini adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II. Konstitusi ini diumumkan secara resmi oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 21 November tahun 1964 setelah disetujui oleh para uskup dalam sebuah pemungutan suara. Lumen Gentium nomor 12 menegaskan bahwa Gereja Katolik mengajarkan bahwa penilaian akan otentisitas suatu karunia karisma dan pengaturannya harus tunduk kepada karisma apostolik atau rasuli, atau yang berasal dari kedua belas rasul yang diberikan kepada magisterium gereja. Agar karunia tersebut dapat diberdayakan di dalam kesatuan seluruh gereja. Perlu saya tambahkan sedikit tentang magisterium gereja. Jadi, magisterium gereja adalah wewenang mengajar gereja. Yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya. Yang diberikan karisma tidak dapat sesat atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Maka kita ketahui bahwa sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal
namun hanya dalam hal iman dan moral. Yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Jadi, saudara dan saudariku, itulah sedikit penjelasan tentang bahasa roh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang merasa bahwa apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa di-share video ini agar makin banyak orang memperoleh berkat dan makin dekat kepada Allah Tritunggal yang Maha Kasih. Semoga Allah Tritunggal senantiasa menuntun dan menguatkan kita, serta kita semua diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.